Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Pualapu dari kelas E, program studi Teknik Informatika Strata 1. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial untuk mempelajari tipe-tipe data yang ada di dalam modul DCS. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai videonya. Tipe data. JavaScript mengemukakan tipe data menjadi dua jenis, yaitu tipe primitif dan tipe objek. Berikut ini adalah daftar tipe data yang termasuk dalam tipe primitif. Yang pertama ada number. Tipe ini menyatakan nilai yang berupa bilangan, baik bilangan positif, baik bilangan bulat maupun bilangan real. Yang kedua string. Tipe ini menyatakan nilai yang berupa teks atau kumpulan dari karakter. Yang ketiga ada boolean. Tipe ini menyatakan nilai logika, yaitu true atau false. Yang keempat ada undefined. Tipe ini menyatakan nilai yang belum didefinisikan. Jika kalian mendeklarasikan variabel tanpa mengisi nilai ke dalam variabel tersebut, maka nilai awal yang akan diisikan adalah undefined. Yang kelima ada null. Tipe ini menyatakan nilai kosong. JavaScript merupakan bahasa yang case sensitif, sehingga null tidak sama dengan null. Null dalam artian huruf kecil tidak sama dengan null huruf besar semua. Dalam HTML Script 6, terdapat satu tipe data baru yang ditambahkan dalam JavaScript dan dikategorikan sebagai tipe primitif, yaitu simbol. Tipe-tipe data lain yang tidak termasuk dalam tipe primitif di atas dikategorikan sebagai tipe objek yang dibahas secara terpisah pada modul yang lain. Perlu diperhatikan bahwa JavaScript juga menyediakan tipe pembungkus atau wrapper untuk tipe number, string, dan boolean. Tipe-tipe pembungkus tersebut adalah number, yang mana huruf N-nya huruf kapital, string, di mana huruf S-nya ditulis huruf kapital, dan boolean yang huruf B-nya ditulis huruf kapital. Tipe-tipe pembungkus digunakan untuk memperlakukan bilangan teks dan nilai logika sebagai objek atau bertipe objek. Perhatikan contoh kode berikut.
Oke, pada kode di layar, A merupakan variabel non-objek yang bertipe number atau tipe primitif. Sedangkan B merupakan referensi yang menunjuk ke objek dari tipe number dalam kurung tipe objek. Objek adalah satu entitas di dalam memori komputer yang memiliki daftar, properti, dan metode. Sebagai contoh untuk mengkonversi nilai bstring, kita dapat memanggil metode string dari objek bersangkutan. Contohnya sebagai berikut, kita ketikkan b.toString Nah, di sini hasilnya 9. Nah, hal yang cukup membingungkan dalam JavaScript adalah kita dapat memanggil metode toString dari variabel A, padahal variabel tersebut dideklarasikan menggunakan tipe primitif. Contohnya, A dot Setelah pemanggilan metode selesai, objek temporari akan dibuang kembali dari Pada situasi seperti ini, JavaScript secara otomatis akan mengkonversi A tipe number menjadi objek temporari yang bertipe number. Dari objek inilah metode toString dipanggil. Setelah pemanggilan metode selesai, objek temporari akan dibuang kembali dalam memori komputer. Oke, selanjutnya tipe number. Berbeda dengan sebagian besar bahasa pemrograman lain, JavaScript tidak membedakan tipe bilangan bulat dengan tipe bilangan real. Kedua nilai tersebut, misalnya 123 dan 123,456, dinyatakan ke dalam satu tipe yang sama, yaitu number. Dalam bahasa pemrograman lain, pada umumnya nilai 123 akan dinyatakan dengan tipe int, sedangkan 123,456 akan dinyatakan ke dalam tipe float. Di dalam JavaScript, nilai bilangan bulat dapat ditulis dalam format desimal atau basis 10, binar basis 2, oktal basis 8, dan heksadesimal basis 16. Nilai dari format desimal ditulis tanpa awalan. Nilai dalam format binar ditulis dengan awalan 0b, nilai dalam format oktal ditulis dengan awalan 0o, dan nilai dalam format heksadesimal ditulis dengan awalan ox. Perhatikan contoh berikut ini. Cara penulisannya sebagai berikut.
sini var desimalnya 255, var biner 0B111111111, var oktal 0O377, var heksadesimal 0XFF. Kemudian untuk bilangan real, var A 123,456, var B sama dengan 1,2E3. Nilai yang diisikan ke dalam variabel ditulis dalam notasi eksponen yang artinya 1,2 ini 1,2 kali 10 pangkat 3. Jadi 1,2 kali 10 pangkat 3. Berikut ini adalah contoh penggunaan tipe number. Kita buat file baru dengan nama number.cs, kemudian kita ketikkan script berikut. Ini kita buat file baru. Kemudian kita ketik Oke, hanya Ctrl S, kemudian kita coba jalankan.
Di sini masukkan jari-jari lingkaran. Di sini kita masukkan jari-jari lingkaran 4,5. Enter. Maka hasilnya seperti ini. Nah, perhatikan di atas, di sini kita mengakses readline things untuk membaca inputan dari keyboard. Kemudian mendeklarasikan konstan pi dengan nilai konstanta 3,14 sekian. Kemudian kita mendeklarasikan variabel radius luas dan keliling. Ini kita bisa sebenarnya ini bisa kita gabung dalam satu baris. Kemudian kita menangkap nilai yang diinput dari keyboard. Yang diinput tersebut merupakan bilangan real, jadi kita parse float. Setelah hasil parsenya itu kita disimpan ke dalam variabel radius. Setelah itu kita tinggal lakukan perhitungan dan ditampilkan ke layar seperti ini. Oke, selanjutnya tipe string. String adalah teks atau kumpulan karakter. Dalam JavaScript, string dapat dibuat menggunakan 3 cara, yaitu 1 menggunakan petik tunggal, yang kedua menggunakan petik ganda, dan yang ketiga menggunakan tanda titik. Contoh kode berikut menunjukkan pembuatan string menggunakan ketiga cara di atas. Kita bisa membuat file baru, di sini kita buka. Kita bisa membuat file baru dengan nama string.js. Kemudian kita ketik scriptnya. Nah, di sini kita menggunakan petik tunggal, petik ganda, dan kita menggunakan tanda tik. Posisi tanda tik itu di keyboard ada di bawah tombol Escape. Kemudian sekarang kita coba Ctrl S terlebih dahulu, kemudian kita jalankan. Nah, seperti ini. String yang digunakan menggunakan tanda tik merupakan fitur baru dalam ICMA Script 6 dan dapat digunakan untuk melakukan interpelasi variabel, yaitu proses pengambilan nilai variabel dari dalam string.
Dalam JavaScript, interpolasi variabel dilakukan dengan menyertakan tanda dolar, buka kurung kurawal, dalam JavaScript, interpolasi variabel dilakukan dengan menyertakan tanda dolar, buka kurung kurawal, nama variabel, tutup kurung kurawal, atau tanda dolar, buka kurung kurawal, ekspresi, tutup kurung kurawal ke dalam string. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, kode yang pertama ini untuk menghasilkan tampilan 8 tambah 9 sama dengan 17 dengan menggunakan interpolasi variabel. Kode ini dapat disederhanakan menjadi seperti berikut ini. Seperti berikut. Nah, kode ini bisa kita sederhanakan seperti kode berikut ini. Oke, berikut ini merupakan contoh kode lengkap yang menunjukkan proses interpolasi variabel di dalam JavaScript. Ayo kita buat file baru. Tutup dulu, kemudian kita buat variabel baru dengan nama interpolasi.js. Kemudian kita ketik script berikut ini.
Kemudian kita coba jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Variabel A tambah B maka ditampilkan nilai yang ada dalam variabel A dan juga variabel B. Kemudian dia menampilkan hasil yang mana nilai tersebut sudah dikalikan terlebih dahulu. Kemudian yang bagian bawah nilai yang sudah Nah, tampilannya seperti ini. Di sini bisa kita lihat variabel A tambah variabel B sama dengan C. Nah, C di sini merupakan A tambah B. Jadi 8 tambah 9 sama dengan 17, seperti ini. Kemudian baris berikutnya adalah variabel A dikali dengan variabel B yang hasilnya akan A kali B. Hasilnya seperti ini, A-nya 8 kali 9 sama dengan 72. Yang terakhir adalah variabel A dibagi dengan variabel B, hasilnya 8 bagi 9 sama dengan 0,888 sekian. Selain untuk melakukan interpolasi variabel, string yang dibuat menggunakan tanda petik juga dapat ditulis dalam beberapa baris. Sebagai contoh, perhatikan kode berikut ini. Di sini kita sambung saja. Sekarang kita coba jalankan. Nah, seperti pada kode atas, string pada masing-masing baris perlu disambung dengan menggunakan operator plus. Yang bagian ini operator plus, dan menggunakan tanda tik yang bagian ini, kita dapat menyederhanakan menjadi sebagai berikut.
Jadi kita bisa sederhanakan, kita tidak perlu menggunakan mungkin tanda A tambah B. Nah, di sini kita bisa melakukan penyederhanaan menjadi sebagai berikut. Nah, yang tanda plus di sini kita bisa hapus, kemudian tanda plus ini juga, kemudian tanda tik yang ini dan yang ini, kemudian tanda tik yang ini dan yang ini. Jadi tanda tiknya hanya ada di bagian awal dan akhir. Kemudian kita coba Ctrl S dan kita jalankan. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, kemudian variabel n-nya di sini kita bisa hapus. Dan yang di sini awalannya cukup 1 variabel n. Kemudian kita Ctrl S dan coba jalankan kembali. Seperti ini. Sama seperti bahasa pemrograman keluarga C lainnya, seperti C++, C#, Java, dan PHP, string dalam JavaScript juga dapat dipisahkan atau disisipkan karakter skip sequence seperti /n untuk new line, /t untuk horizontal, tab, dan sebagainya. Contoh perintah di atas akan memberikan hasil sebagai berikut ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya tipe boolean. Variabel yang diisi dengan nilai logika true atau benar dan false atau salah akan bertipe boolean. Berikut contohnya. Nah, di sini hasilnya adalah true. Mengenal array dalam JavaScript. Array adalah variabel yang digunakan untuk menampung data berkelompok. Artinya, variabel bertipe array dapat menampung lebih dari satu nilai. Dalam JavaScript, ada yang dibedakan menjadi dua, yaitu dalam JavaScript, array dibedakan menjadi dua, yaitu array berindeks dan array asosiatif. Array berindeks dibuat menggunakan tanda kurung siku, sedangkan array asosiatif menggunakan tanda kurung kurawal. Perhatikan contoh berikut ini.
Nah, perhatikan contoh di layar. Pertama kita buat array dengan nilai 10, 20, 30, 40, 50. Kemudian untuk mengakses nilai-nilai array, kita tuliskan di sini console.log a, kemudian indeksnya. Kalau kita tuliskan indeks 0, maka dia akan menampilkan nilai orang pertama, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat array asosiatif. Variabel bertipe array dikategorikan sebagai tipe objek, lebih tepatnya objek dari tipe array. Untuk membuktikan, Anda dapat menuliskan kode berikut ke dalam terminal REPL. Nah, di sini kita akan tekan Ctrl C 2 kali untuk mahir ini. Kemudian kita ketikkan node terlebih dahulu, kemudian var A sama dengan 10, 20, 30, 40, 50. Kemudian type of
maka akan muncul objek. Kemudian soalnya titik loh. Kalau kita cantik, dia ada bertiperek. Kita ketik mode dulu. Kemudian titik on. A titik koma maka akan menjadi objek. Kemudian A instance of array dia akan kemudian A instance of array dia akan bernilai true. Oke, itu tadi penjelasan sedikit penjelasan dari saya untuk tutorial tipe data dalam JavaScript Node.js. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.